Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai hidup setiap kami. Kembali pagi hari ini, kami buka hati dan pikiran kami untuk diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan terus menuntun kehidupan kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Menjadi Bulan-bulanan Dosa. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bahkan bagi Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan telah bertemu Tuhan dalam cahaya di jalan menuju Damsyik, dia sendiri dapat berkata bahwa jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi, sejujurnya semua kita, bahkan termaksud Paulus sendiri, masih harus berjuang untuk melawan dosa. Paulus bersaksi bahwa sekalipun di dalam batinnya dia suka akan hukum Allah, namun di dalam tubuhnya, di dalam kedagingannya, dia harus berjuang melawan hukum akal budiku yang membuat dirinya menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhnya. Inilah pergumulan dan perjuangan yang juga banyak dialami oleh anak-anak Tuhan hari ini. Secara batiniah, roh kita memang mengasihi Tuhan dan kita sangat merindukan untuk hidup sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Namun, jiwa kita, di mana di dalamnya terdapat akal pikiran manusia, juga keinginan dan perasaan manusiawi kita, akan terus-menerus berjuang, melawan, dan memerangi manusia roh kita yang sesungguhnya mengasihi Tuhan. Pada titik inilah kita akan menemukan konflik tabrakan bukan antara salah dan benar, namun antara benar dan hampir-hampir benar. Konflik antara hal yang abu-abu, namun masuk akal, dan sepertinya wajar dan baik. Konflik antara firman Tuhan dan perkara biasa yang semua orang juga lakukan. Pada posisi seperti inilah pentingnya kita memahami betapa kita, orang yang sudah diselamatkan sekalipun, wajib untuk mematikan keinginan daging kita sendiri dengan menentangnya sehingga dia semakin lemah. Manusia mengalami
pertentangan seperti ini di dalam dirinya, sebab dia sendiri masih hidup dikuasai oleh hukum dosa, dan hukum dosa inilah yang memerangi manusia batiniah kita. Begitu kuatnya penentangan di dalam jiwa manusia, hingga Paulus melukiskan hal itu seperti ada sebuah hukum yang mengingatkan kita. Paulus mengawali pernyataan ini di Roma 7 ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seseorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk mematahkan kuasa dari hukum dosa yang masih berkuasa dan berhak atas jiwa manusia adalah ketika salah satu, yaitu kita atau dosa yang mati, sehingga hukum itu lepas dan tidak lagi berkuasa atas hidup saya. Tapi bagaimana mungkin kita membuat dosa itu mati, sedangkan Paulus saja masih berjuang dengan dosa di dalam pikiran dan jiwanya? Sesungguhnya semua anak-anak Tuhan yang percaya dan sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita harus sadar dan mengerti bahwa seperti apa yang Roma 6 ayat 6-7 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi sebenarnya kuasa dan sengat dosa itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan dalam saya. Namun apabila saya membiarkan diri saya sendiri jatuh kepada bujukan kuasa itu, maka saya akan menjadi bulan-bulanan dosa. Itulah pentingnya anak-anak Tuhan untuk menyangkali kedagingannya sendiri. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan hidup setiap kami. Tuhan, kami mau menyadari bahwa kami lemah, kami mampu jatuh dalam dosa. Maka daripada itu, kami membutuhkan Engkau untuk selalu ada di depan kami, menuntun hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.